Pemirsa, kita bertemu lagi dalam program Sumut Terkini Evarina TV bersama saya Daniel Agustran. Kasus anak yang melaporkan orang tuanya ke pengadilan kembali terjadi. Di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, seorang ayah berusia 91 tahun digugat ke Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar lantaran memberikan hibah tanah dan rumah kepada yang dituding bukan anak kandungnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita telah terhubung dengan kuasa hukum tergugat Bapak Cuca Asarik. Ya, dengan saya, Pak. Halo, Kuasa hukum tergugat. halo Pak, bagaimana sebenarnya kronologis perkara sehingga tergugat digugat oleh anak kandungnya dan 3 cucunya, Pak? Kronologis perkara menurut daripada penggugat di awal gugatannya adalah tentang pembagian hak hibah yang telah dilakukan oleh ayah kandungnya, ayah tergugat satu pada tahun 94. Jadi penggugat telah dibagi masing-masing tentang lahan tanah yang dimiliki oleh tergugat satu, yaitu penggugat 1, 2, 3 dan 4 telah dibagi pada tahun 94. Tapi atas adanya pembagian harta hibah menurut hukum Islam, bahwa yang diduga anak kandung harus mendapat sepertiga. Jadi yang diduga anak tiri ini mendapat 7/9 dari harta ayah orang itu, dari harta penggugat ayahnya. Jadi sepertinya lebih banyak anak tirinya mendapat. Jadi orang itu menggugat supaya sesuai dengan hukum Islam, yaitu tidak lebih dari sepertiga yang diduga anak tiri. Seperti itu, makanya diajukan gugatan. Baik. Lalu bagaimana status hukum dari anak yang mendapat hibah tersebut, Pak? Kalau status hukumnya yang mendapat hibah itu sudah sesuai dengan prosedur. Itu dulu dibagi oleh ayah yang diduga ayah tirinya pada saat ibunya masih hidup. Kalau secara hukum sesuai prosedur, secara hukum pertanahan pun sesuai. Cuma tadi hasil persidangan sudah terjadi mediasi, sudah terjadi saling kesepakatan tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi nanti kita akan membuat akta vandading namanya, akta perdamaian. Jadi tadi sidang tadi sudah ketemu para pihak, kita mediasi selaku kuasa hukum penggugat dan tergugat, membantu memediasi perkara tersebut sehingga tidak ada lagi nanti antara para pihak tergugat dan penggugat itu yang saling dirugikan. Jadi pihak tergugat 2 ikhlas dan tergugat 1 ikhlas untuk membagi tanah yang sudah diberikan kepada tergugat 2 oleh tergugat 1 dan akan dihibahkan nanti ke masjid, diinfakkan nanti ke masjid. Jadi tadi sudah menemui perdamaian sehingga terjalin silaturahmi yang baik antara penggugat dan tergugat. Seperti itu, Pak. Oke, Karena, baik. Ya. Baik, lalu dari perspektif hukum sendiri, bagaimana menurut Bapak kasus yang dialami tergugat, Pak? Kalau kasus yang dialami oleh tergugat, sebenarnya wajar-wajar saja, sah-sah saja penggugat untuk menyampaikan gugatannya kepada tergugat. Sebetulnya mereka merasa yang diduga anak tiri mendapat lebih besar. Jadi mereka ingin itu dibagi sesuai dengan porsinya. Kepada ayah kandung mereka sendiri, kalaupun ini tidak terjadi mediasi, maka harta itu akan kembali kepada ayah kandungnya. Jadi karena tadi terjadi mediasi, maka secara hukum akta perdamaian hasil mediasi yang telah tercapai tadi dalam persidangan mediasi itu merupakan dalam perspektif hukum itu sah menurut hukum. Itulah yang terbaik menurut hukum, karena perdamaian itu adalah indah.
kedua belah pihak dapat bersilaturahmi kembali sesuai daripada arahan dari hakim mediator. Nah, jadi kita tadi membantu untuk memediasi kepada para penggugat dan tergugat. Kalau dari perspektif hukum, akta perdamaian, akta pandading adalah sah, adalah putusan pengadilan. Seperti itu, Pak. Oke, Pak, kemudian ketika sang ayah selaku tergugat menghibahkan tanah dan rumah kepada anak yang dituding bukan anak kandungnya, apakah sebelumnya sudah dimusyawarahkan dengan anak-anak yang lain, Pak? Sebetulnya pada saat tahun 94 ibunya masih hidup sudah dibicarakan. Dan anak yang diduga anak tiri ini pun pada saat itu adalah masih kecil, artinya di bawah pengampuan orang tua. Dan kedua orang tuanya lah yang membagi kepada anak-anaknya, baik yang diduga tiri maupun kepada anak kandungnya. Dan itu hasil kesepakatan para pihak. Tapi dengan berjalanannya waktu, ya namanya pun harta, mungkin adalah yang kurang puas atau tidak menginginkan yang diduga anak tiri lebih banyak. Nah, tapi kesepakatan awal memang sudah kesepakatan para pihak pada saat kedua orang tuanya masih hidup. Karena akta hibah ini dibagikan pada saat kedua orang tuanya masih hidup. Tapi alhamdulillah tadi mediasi, perdamaian sudah terjadi, sudah baik sama baik, kedua belah pihak sudah saling ikhlas untuk saling berbagi tanpa memperpanjang persoalan hukum ini sampai ke pokok perkara. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Terus yang terakhir, langkah selanjutnya yang dilakukan dari pihak tergugat bagaimana, Pak? Yang dilakukan oleh pihak tergugat maupun penggugat adalah kita membuat membuat poin-poin perdamaian. Poin-poin perdamaian itu nanti sudah kita cantumkan secara teknis, nanti kita bicarakan di dalam forum perdamaian, namanya akta pandading. Nanti dituangkan ke dalam akta pandading, akta perdamaian, Pak. Poin-poinnya yang sudah disepakati. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak, atas informasinya. Oke, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Dan pemirsa, demikianlah informasi terkait sang ayah digugat anak dan 3 cucu kandungnya. Saya Daniel Agustran dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.